Selamat datang di Falas Talk. Sahabat Falas, kita akan membahas satu topik yang menarik terkait beneficial ownership. Bersama narasumber kita, yaitu Bapak Direktur Perdata, Bapak Santun Masturi. Baik, kita mulai perbincangan kita. Selamat datang Pak di Falas Talk. Terima kasih Pak Fajar. Tentunya episode kali ini sangat menarik Pak. Ada banyak orang yang baru bergabung belum kenal dengan Bapak. Silakan Pak memperkenalkan diri. Baik, sahabat Falas Talks yang kami hormati dan kami cintai, nama saya Santun Siregar, saat ini sebagai Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Senang bertemu dalam diskusi Falas Talks. Baik, sahabat Falas, tentunya kita akan sering bertemu dengan Pak Santun karena ada beberapa topik menarik lagi yang akan kita bahas pada episode-episode selanjutnya. Pak Santun, ada satu topik yang menarik sekali terkait beneficial ownership. Tentunya topik ini sangat awam ya. Belum tentu semua orang tahu tentang beneficial ownership ini. Bisa Bapak jelaskan terkait topik ini, Pak? Ya, makasih Pak Fajar. Jadi yang dimaksud dengan beneficial ownership atau pemilik manfaat dari suatu korporasi itu adalah sebetulnya di prinsip hukum kita di Indonesia tidak mengenal namanya nomini. Artinya siapa sebagai pemegang saham dalam suatu korporasi, ya ialah sesungguhnya sebagai pemilik manfaat. Tetapi dalam prakteknya di beberapa negara yang menganut prinsip Eropa kontinental dikenal juga prinsip nomini. Jadi di dalam data-data dari suatu korporasi tersebut tidak terdapat nama individu, tetapi sebetulnya dialah yang mengendalikan dari korporasi tersebut. Nah, ini yang perlu diatur dan diakomodir dalam sistem perundang-undangan kita di Indonesia sekarang melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang prinsip mengenali pengguna jasa bagi korporasi. Oh, menarik sekali ya Pak ya. Tentunya beneficial ownership ini terkait kepercayaan yang ingin dibangun oleh pemerintah kepada para investor ya Pak. Ya, betul Pak. Bisa Bapak jelaskan itu kepada kita? Ada benang merah antara yang tertulis dalam akta notaris ketika itu adalah suatu korporasi dengan yang nomini. Jadi ketika investor akan masuk ke Indonesia, sebetulnya harus dipastikan bahwa siapa temannya, siapa partnernya berkontrak, ya. Kalau itu mengenai hubungan ekonomi atau hubungan bisnis. Nah, disitulah harus dipastikan bahwa harus ada pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu korporasi tersebut. Karena pemilik manfaat ini dapat mengendalikan korporasi walaupun sebetulnya dia tidak sebagai direksi, tidak sebagai pemegang saham dalam suatu korporasi tersebut, tetapi yang sesungguhnya dialah pemegang modal atau yang mengendalikan korporasi itu secara sesungguhnya. Apakah dapat kita katakan bahwa ada kekuatan-kekuatan kapital yang tidak mau tersebut namanya menggunakan perusahaan-perusahaan fiktif begitu Pak Direktur? Ya, persis. Jadi kalau di Eropa ada istilah yang disebut dengan perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang. Ada cangkang. Jadi dia sebetulnya hanya luarnya saja, tetapi sebetulnya di dalam siapa yang mengendalikan korporasi ini yang sesungguhnya adalah orang-orang yang sebetulnya secara struktur dalam korporasi tersebut tidak kelihatan Pak, secara tertulis. Dan apa ada kaitannya ini dengan pencucian uang? Ya. Jadi di Indonesia ini yang sangat penting untuk kita awasi secara bersama-sama. Jadi dalam beberapa kesempatan kami selalu mengajak masyarakat bahwa ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, bukan hanya tugas dari ASN, tetapi tugas dari seluruh komponen bangsa. Kenapa? Jangan sampai ada korporasi yang dimanfaatkan untuk dua hal Pak, yang sangat berbahaya. Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi.
Ini yang harus sama-sama kita kawal. Dan melalui arahan Bapak Presiden beberapa kali, ini juga merupakan pintu masuk kita menjadi anggota FATF, Financial Action Task Force, yang Bapak Presiden selalu mendorong, dan bulan ini kita akan dievaluasi oleh World Bank terkait dengan bagaimana kelayakan, bagaimana keterbukaan informasi tentang pemilik manfaat dari suatu korporasi. Apakah BO ini dimunculkan oleh pemerintah karena kesadaran atau karena kita terkait konvensi? Saya kira karena kesadaran pentingnya untuk mengawal bangsa ini dari dua tindak pidana yang sangat berbahaya, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh korporasi. Wah, menarik sekali Pak Santun, sahabat Falas. Topik terkait beneficial ownership ini ternyata menarik, dan tentunya kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya jangan lupa untuk memberikan komentar sebelum kita melanjutkan topik berikutnya. Pak Santun, mengenai beneficial ownership ini, sesungguhnya siapa yang bisa mengakses BO tersebut? Data-data terkait siapa pemilik manfaat sesungguhnya? Ya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang prinsip mengenali pengguna jasa, prinsip mengenai pemilik manfaat dari suatu korporasi, kita sudah mempunyai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pengisian pemilik manfaat dari suatu korporasi itu. Kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan pemilik manfaat dari suatu korporasi. Untuk mengaksesnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sudah membangun aplikasi BO. Aplikasi BO di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang bisa diakses oleh tiga. Satu adalah korporasi itu sendiri, yang kedua adalah notaris, yang ketiga adalah kuasa yang diberikan oleh korporasi untuk mengisi BO-nya, siapa pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Baik, dalam pemantauan Direktorat Jenderal AHU, apakah ada kesungguh-sungguhan dari tiga yang boleh mengakses itu telah memberikan data yang real, Pak, dari pemilik manfaat? Ya, makasih Pak Fajar. Jadi yang harus mengisi beneficial ownership itu dalam aplikasi BO itu sebetulnya adalah korporasi yang terdiri dari perseroan terbatas, termasuk diantaranya perseroan perorangan, kemudian perkumpulan, yayasan, CV, firma, persekutuan perdata, koperasi, termasuk diantaranya adalah BUMN dan juga badan usaha milik desa. Dari semua entitas korporasi ini sebetulnya tingkat kesadaran yang tinggi justru dari persekutuan perdata. Itu yang paling tinggi, hampir 60% yang sudah mengisi. Yang paling rendah adalah dari koperasi, karena mungkin dia berbasis anggota. Jadi tidak ada yang dominan dalam mengendalikan koperasi tersebut. Tapi secara garis besar sebetulnya kesadaran ini terus naik. Kalau kita hitung sampai hari ini sudah hampir 30% dari semua korporasi yang mengisi siapa pemilik manfaat dari korporasi itu. Dan kita melakukan sosialisasi baik melalui notaris atau melalui korporasi itu sendiri dan melalui kuasa yang diberikan oleh korporasi untuk mengisi. Baik, Pak. Bila kepatuhan para pemilik manfaat ini semakin tinggi, sesungguhnya siapa sih yang diuntungkan, Pak? Ada beberapa hal yang menurut kami sangat prinsip. Yang diuntungkan adalah tingkat kepercayaan dunia internasional terkait dengan kemudahan dan kenyamanan berusaha di Indonesia. Investor akan masuk karena tingkat kepercayaannya akan menjadi tinggi, karena terlihat secara jelas siapa sesungguhnya pengendali atau pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Jadi artinya ada minimalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme karena clear, terbuka untuk publik. Nah, saat ini pun untuk pemilik manfaat sudah dibuka untuk publik, Pak. Jadi bisa diakses oleh publik untuk melihat siapa pemilik manfaat dari suatu korporasi tertentu. Memang belum semua korporasi mengisi, tetapi ini juga sudah ada transparansi dari pemerintah untuk membuka akses kepada masyarakat melihat siapa sebetulnya pemilik manfaat dari suatu korporasi. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah kita mendorong supaya Indonesia menjadi anggota FATF.
Financial Action Task Force. Ini juga mendorong investor masuk dan juga tingkat kepercayaan dunia internasional termasuk ada World Bank untuk memberi pinjaman. Karena faktanya kita masih butuh, kita belum bisa mandiri. Jadi kalau ini tidak kita dorong untuk lebih baik, tingkat kepercayaan untuk memberi pinjaman ke Indonesia menjadi rendah dan itu akan menyulitkan kita semua. Jadi salah satu poinnya adalah kita ingin menjadi anggota Financial Action Task Force. Ya Pak. Oke, anggota Financial Task Force. Dan kita menuju ke arah sana. Ya. Sekarang belum. Apa kriteria indikator supaya kita bisa diterima? Ada beberapa rekomendasi yang harus kita selesaikan. Mungkin nanti dari tanggal 19 sampai tanggal 28 Juli ini kita akan dievaluasi. Saya termasuk salah satu juru bicara dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan keterangan kepada aksesor nanti terkait dengan bagaimana kita telah berupaya secara maksimal mengisi beneficial ownership dan juga rekomendasi lain termasuk diantaranya melakukan pengawasan terhadap notaris untuk melakukan prinsip kehati-hatian ketika ada transaksi mencurigakan yang dialami oleh notaris. Sampai saat ini sudah ada terdapat transaksi yang mencurigakan Pak, walaupun BO-nya sudah ditekankan untuk diisi? Dari rapat-rapat koordinasi kita, karena kita koordinasi dengan termasuk dengan PPATK, kemudian dengan KPK, dengan sampai kepada kantor staf presiden dan juga kementerian terkait BKPM, ada beberapa ya, cuma memang harus kita tidak bisa menyebut nama, tetapi itu ada Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santun. Ini menarik sekali sahabat Falas terkait beneficial ownership ini. Bila sahabat Falas penasaran, jangan lupa kirim pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar supaya bisa dijawab oleh Pak Santun, Direktur Perdata. Kita lanjut ya, Pak Santun. Keinginan masyarakat ini luas, sangat besar untuk tahu tentang beneficial ownership. Tolong dijelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal AHU untuk mensosialisasikan terkait beneficial ownership ini. Ya, yang pertama tentunya karena pintu masuknya investor atau dimulainya suatu korporasi pasti dari notaris. Betul. Jadi ketika seseorang memulai usaha mendirikan badan hukum, katakanlah perseroan terbatas, dia pasti datang ke notaris. Sehingga notarislah target pertama kita untuk melakukan sosialisasi terkait dengan tata cara pengisian beneficial ownership. Memang di awal terjadi penolakan. Kenapa kami ditarik-tarik? Karena mereka dibayar untuk mencatat dan melindungi pemilik manfaat sesungguhnya gitu ya Pak? Ya. Jadi ini sebetulnya ada penolakan dari pihak-pihak notaris di awal-awal kita melakukan sosialisasi. Tapi kita lakukan sosialisasi secara masif, kemudian kita berikan argumentasi bahwa itu tidak berbahaya bagi notaris, justru memberikan perlindungan hukum bagi notaris ketika di kemudian hari ada transaksi-transaksi yang diindikasikan sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Baik Pak Santun, secara garis besar penjelasan Bapak ini sudah dapat dimengerti dan dipahami ya. Supaya bisa masyarakat luas membaca atau melihat lebih jauh, tolong Pak diperkenalkan kepada sahabat Falas, mungkin ada web atau kanal yang bisa menjelaskan terkait beneficial ownership. Silakan Pak. Ya, baik Pak Fajar. Terima kasih sahabat Falas yang kami hormati. Ketika Bapak Ibu nanti masuk ke websitenya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ahu.go.id, kemudian nanti ketika akan melihat misalnya tampilan siapa pemilik manfaat dari suatu korporasi tertentu, bisa masuk ke portalnya, kemudian klik yang pemilik manfaat. Ada beberapa layanan publik kita di sana, salah satu diantaranya adalah mengenai pemilik manfaat atau beneficial ownership. Di situ nanti akan terlihat, memang tidak langsung spesifik, langsung dibuka seterbuka-terbukanya. Karena itu juga privat. Itu adalah data-data privat yang tidak bisa diumbar atau di-share begitu saja. Tapi nama dan nama korporasi di mana yang bersangkutan sebagai pemilik manfaat, disitulah muncul nanti Pak. Baik, terima kasih Pak Santun. Sahabat Falas,
kita sudah selesai berdiskusi dalam sesi ini. Ada banyak sekali keuntungan apabila pemerintah Indonesia terus mendorong terkait beneficial ownership ini. Tentunya kita ingin supaya bisa tergabung ke dalam FATF. Kalau kita bergabung, kepercayaan dunia kepada kita semakin tinggi dan tentu investasi akan mengalir untuk pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, sahabat Falas, kita terus ikuti kanal YouTube Falas Talk untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dalam beberapa sesi ke depan kita masih akan bersama dengan Pak Santun karena ada informasi atau topik yang menarik dari Direktorat Perdata ini. Sebelum kita berpisah, sahabat Falas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar terkait Falas Talk. Terima kasih, sampai ketemu di Falas Talk episode berikutnya.